Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalamun qadimun la yumallu sima'uhu tanazzaha an quli wa fi'li wa niyatin bihi nashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqulubina hina jahlina wa hayratina. Faya rabbana matti'na bisirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa maqlatana. Hadratul kiram wal muhtaram, seluruh jamaah Masjid Jami Uswatun Hasanah yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita sama-sama diberikan hidayah dan taufik oleh Allah untuk bersama-sama berkumpul melaksanakan kewajiban kita kepada Allah dan juga mengikuti pengajian rutin Ahad pagi. Mudah-mudahan segala amal yang kita kerjakan menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sebentar lagi sampai pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, saya atas nama pribadi dan juga keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mu'awanah memohon maaf sekiranya ada ucapan, ada perkataan ataupun perilaku yang kurang berkenan. Menyambut bulan suci Ramadan, kita sama-sama bersihkan segala dosa yang kita kerjakan dengan penuh harap Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ampunan kepada kita. Dan juga sebelum dilanjutkan kepada kajian tafsir, kebetulan kita pagi ini sampai pada surah Al-Adiyat, sedikit mengingatkan berkaitan dengan bulan suci Ramadan sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, al-qalbu mamlu'un bil iman.
Senantiasa hati ini harus dipenuhi dengan keimanan. Karena hakikat daripada pelaksanaan ibadah saum adalah ujian keimanan. Bukan semata-mata menahan lapar dan dahaga. Kalau hanyalah menahan lapar dan dahaga, kita sudah ajarkan kepada putra-putri kita yang masih kecil, yang baru masuk TK ataupun SD pun, mereka kuat menahan lapar dahaga dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi pada kenyataannya pada bulan suci Ramadan masih banyak kita dapati di sekeliling kita orang-orang yang belum diberikan hidayah dan taufik Allah untuk melaksanakannya. Apalagi di penghujung Ramadan sudah nampak orang-orang berbuka. Oleh karena itu sama-sama kita tingkatkan keimanan kita. Yang kedua adalah al-aqlu mamluun bil ilmi. Akal kita senantiasa dipenuhi oleh ilmu. Karena apapun amal yang kita kerjakan tanpa ilmu, haba'am mangsura, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penuh harapan tahun ini, Ramadan ini, puasa tahun ini, tingkat kualitas puasa saum kita bukan hanya pada kelompok am saja, tapi penuh harap khawasil khawas. Oleh karena itu tentunya adalah ilmu yang harus senantiasa kita perhatikan. Dan yang terakhir adalah al-arkan mamluun bil amal. Seluruh anggota badan sudah kita siapkan untuk beramal. Itu sedikit mengingatkan berkaitan dengan bulan puasa, dan juga bukan hanya sekedar menghadapi puasa saja. Kita selalu menjaga dan meningkatkan iman, menjaga mempertahankan iman, meningkatkan keilmuan dan melaksanakan amal solih. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Pada surah yang ke-100, surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat ini makiyatun. Suratul Adiyati makiyatun. Artinya surah yang diturunkan di kota Makkah. Nuzilat ba'da suratil asr. Surah Al-Adiyat ini Allah turunkan ba'da suratil asr, setelah surah Al-Asr. Ini berdasarkan pendapat Ibnu Mas'ud, Jabir dan juga Hasan, Ikrimah dan Imam Atha. Mereka adalah yang berpendapat bahwasannya surah Al-Adiyat ini diturunkan oleh Allah setelah diturunkannya surah Al-Asr. Surah Al-Adiyat ini ihda asyarata ayatan, ada 11 ayat. Wa kalimatuha ihda asyara wa kalimatuha arba'una kalimatan, ada 40 kalimat. Wa harfu mi'atu wa sittatu wa situna harfan, ada 166 haraf. Dan juga ada hadis mursal kedudukannya, karena status hadis itu beda-beda. Ada hadis mursal, ada hadis musnad, ada juga yang mutawatir ataupun ahad. Ini ada hadis mursal yang berkaitan dengan fadilah ataupun keutamaan surah Al-Adiyat. Ini disampaikan oleh ma'akhrajahu Abu Ubaid. Yang disampaikan oleh Abu Ubaid, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza zulzilatil ardu ta'dilu nisfal Qur'an wal adiyati ta'dilu nisfal Qur'an. Disampaikan baginda Rasul walaupun kedudukannya hadis mursal, bahwasanya dijelaskan idza zulzilatil ardu, surah idza zulzilatil ardu, atau kita kenal dengan surah Az-Zalzalah, padilahnya ataupun keutamanya ta'dilu nisfal Quran, itu sebanding dengan setengahnya Al-Quran. Wal adiyat ta'dilu nisfal Quran, dan surah Al-Adiyat pun sama, ini sebanding dengan nisfal Quran, setengahnya Al-Quran. Sehingga kalaulah dalam sholat rakaat pertama kita baca Az-Zalzalah, rakaat kedua Al-Adiyat, itu udah
setengah-setengah. Jadi udah khotam Al-Quran. Walaupun tentunya ini bukan berarti kita kalau ingin tiap hari khotam Al-Quran apalagi di bulan Ramadan cukup saja dengan membaca 2 surat tersebut. Tentu maksudnya tidak seperti itu. Disampaikan fadilah tentu agar lebih menambah semangat. Lebih banyak Al-Quran yang dibaca, pasti pahalanya pun akan banyak. Maka aksaro fi'lan, kana aksaro ajran. Ini bukan untuk diperdebatkan, kenapa ini Al-Zalzalah setengah Al-Quran, Al-Adiyat setengah Al-Quran. Yang terpenting sama-sama kita tingkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita sama-sama tingkatkan bacaan Al-Quran kita. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, sebelum disampaikan tafsir ayatnya, sama-sama kita telaah tentang sebab turunnya ayat ini. Karena dalam 11 ayat ini, dari ayat 1 sampai ayat 5, ini berkaitan dengan sebab turunnya ayat, dan juga berkaitan dengan sumpahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dari ayat 6 sampai ayat yang terakhir, ini berkaitan dengan muksam alaih, objek ataupun tujuan daripada sumpah tersebut, ataupun dalam istilah ilmu alat adalah jawabul qasam. Kenapa Allah bersumpah? Tentu ada sesuatu hal, dan tidak semata-mata mengawali dengan sumpah. Pasti hal tersebut adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Nah, surah Al-Adiyat ini berkaitan daripada ayat 1 sampai ayat 5. Sebab turunnya ayat ini dijelaskan wa zakara Abul Hasan Al-Ibni Ahmad Al-Wahidi An-Naisaburi fi kitab asbabin nuzul. Disampaikan oleh Imam Abul Hasan. Abul Hasan ini nama aslinya adalah Ali bin Ahmad An-Naisaburi. Beliau adalah pengarang kitab Asbabun Nuzul. Ini harus sama-sama dipahami. Dalam Al-Quran ada istilah Asbabun Nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau dalam hadis ada asbabul wurud. Makanya berbicara tentang Al-Quran dan Al-Hadis tidak bisa langsung disamaratakan hukumnya. Kita harus tahu bagaimana kedudukan atau sebab turunnya ayat ini. Sehingga nanti mahkum alaihnya jadi jelas objeknya kemana. Nah, sama-sama kita telaah surah Al-Adiyat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababu nuzuli hadis surah qala Muqatil, sahabat Muqatil menyampaikan bahasa Rasulullah SAW sariyatan ila hayyin min Kinanah. Suatu ketika baginda Rasul mengirimkan sariyah. Sariyah ini nanti dalam sirah nabawiyah, dalam kitab Nurul Yakin berkaitan dengan sejarah baginda Rasul. Peperangan itu terbagi 2. Ada sariyah, ada gozwah namanya. Ini istilahnya. Sariyah itu adalah peperangan yang tidak dipimpin oleh baginda Rasul. Baginda Rasul mendelegasikan pimpinannya kepada sahabat. Sariyah ini di zaman Rasul terjadi sebanyak 47 kali semasa beliau hidup. Juga ada gozwah namanya. Gozwah ini adalah jenis peperangan yang langsung dipimpin baginda Rasul. Ini terjadi sebanyak 27 kali. Seperti dalam Al-Quran kita mengenal perang Badar, ada perang Uhud, ada Hudaybiyah, ada Hunain dan yang lain-lain. Ketika baginda Rasul yang langsung memimpin sebagai panglima perang, maka peperangan tersebut dinamakan gozwah namanya. Kalau peperangan tersebut tidak dipimpin oleh baginda Rasul, namanya sariyah. Gozwah 27 kali, sariyah 47 kali. Nah, surah Al-Adiyat ini diawali ketika baginda Rasul mengirimkan pasukan tanpa dipimpin oleh beliau, dan yang pasukan tersebut baginda Rasul kirim ila hayyin min Kinanah, dikirim kepada kabilah Hai.
yang termasuk kepada kabilah Kinanah. Wasta'mala alahim al-Mundhir bil Amir al-Ansari, yang diangkat pemimpin, karena ini baginda Rasul tidak datang, baginda Rasul tidak langsung memimpin, dan yang diangkat menjadi pemimpin perang dalam sariyah tersebut adalah sahabat Mundhir bin Amr al-Ansari. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, setelah dikirimkan pasukan tersebut, kurang lebih 1 bulan lamanya tidak ada kabar. Kalau sekarang kan mungkin zaman teknologi bisa saling kirim melalui media. Ini selama 1 bulan diberangkatkan tidak ada kabar. Apakah sahabat yang dikirim ini dia sukses menjalankan tugasnya? Apakah peperangannya dimenangkan ataupun mereka semua menjadi syahid? Ini kurang lebih dalam tafsir dijelaskan kurang lebih selama 1 bulan ini tidak ada kabar. Faqalal munafiqun kutilu jami'an. Orang-orang munafik memanfaatkan situasi tersebut. Ketika selama 1 bulan tidak ada kabar, faqalu, mereka menyampaikan kutilu jami'an. Ini sahabat-sahabat yang dikirim oleh Rasul di bawah kepemimpinan Mundhir bin Amr al-Ansari, orang-orang munafik, dia mengabarkan kutilu jami'an, mereka semua terbunuh. Kalau sudah berbicara terbunuh bisa dibayangkan mental ataupun ya keluarga yang ditinggalkan pasti akan sedih. Nah, Allah Subhanahu wa taala fa'akhbarallahu ta'ala anha wa an salamatiha wa basyarahum bi ghortiha alal qamil ladzina ba'asa ilahimul adiyat dobha. Allah mengabarkan bagaimana situasi pasukan yang dikirim oleh baginda Rasul. Ini dijelaskan dalam ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, barangkali yang membawa Al-Quran ataupun handphone bisa sama-sama dilihat dalam terjemahnya. Wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Fa'asar nabihi naq'a, sehingga menerbangkan debu. Pabasat nabihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ini terjemah daripada Al-Quran surah Al-Adiyat ayat 1 sampai ayat 5. Ayat ini menggambarkan bahwasanya pasukan yang dikirim oleh Rasul di bawah kepemimpinan sahabat Mundhir bin Amr al-Ansari, mereka diberikan keselamatan oleh Allah dan juga diberikan kemenangan. Karena pasukan yang dikirim ini dijelaskan wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikan bunga api. Karena saking kuat dan kencangnya sehingga asar ataupun hasil daripada pijakan kaki kuda tersebut laksana api. Mereka menyerang kumpulan musuh. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, dalam tafsir dijelaskan ada 2 perbedaan. Kalau dalam Ibaratul Khazin, dalam tafsir Al-Khazin, yang dimaksud dengan wal adiyati dhabha,
Pendapat yang pertama, annaha al-ibilu fil hajj. Ini saya sampaikan dalam tafsir Khazin. Yang dimaksud dengan wal adiyat, al adiyat dalam tafsir Khazin ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan al adiyat adalah al ibilu, unta-unta yang pergi ketika ditunggangi dalam melaksanakan ibadah haji. Al-ibilu ta'du min Arafata ilal Muzdalifah wa minal Muzdalifah ilal Mina. Kuda yang dipakai oleh jamaah yang melaksanakan ibadah haji ketika mereka berangkat dari Muzdalifah ke Mina dan juga dari Mina ke Muzdalifah. Kenapa ulama ini berpendapat? Karena dijelaskan bahwasanya ketika terjadi perang Badar, perang yang sangat fenomenal, perang pertama kali yang menggambarkan kekuatan umat Islam, yang menggambarkan nasrun minallah wa fathun qarib. Dalam perang Badar ini disampaikan bahwasanya wa makana ma'ana ila farsan. Dalam perang Badar, sahabat yang jumlahnya 313 menghadapi ribuan orang-orang kafir yang menunggangi kuda hanya 2 orang. Yang pertama, farsun liz Zubair, kuda milik Zubair bin Awam, wa farsun lil Miqdad bin Aswad. Yang kedua adalah kuda miliknya Miqdad bin Aswad. Sehingga kalau hanya 2 kuda, mungkin tidak akan tergambar bagaimana sampai terjadi debu-debu berterbangan, terlihat percikan api dari telapak kuda tersebut kalau hanya 2 kuda. Makanya pendapat yang pertama yang dimaksud dengan al-adiyat adalah al-ibil, unta-unta yang dipakai ketika melaksanakan ibadah haji, berangkat dari Muzdalifah ke Mina dan juga pulang dari Mina ke Muzdalifah. Ini adalah tafsir yang pertama. Tapi kalau Bapak dan Ibu lihat dalam tafsirnya, mohon maaf, lihat dalam terjemahnya termasuk yang tadi saya bacakan, beberapa Al-Quran pun pernah saya baca, terjemahnya kebanyakan yang artikan al-adiyat adalah penjelasan yang pertama, yaitu kuda-kuda yang digunakan oleh sahabat-sahabat yang dikirim oleh baginda Rasul. Mungkin nanti kalau dilihat di rumah bisa dilihat, kalau dibuka al-adiyat pasti artinya adalah demi kuda perang, bukan unta. Sehingga kalaulah Bapak dan Ibu nanti mendapati dalam tafsir ataupun dalam yang menerjemahkan al-ibil adalah unta-unta yang digunakan dalam proses ibadah haji ketika mabit di Muzdalifah ataupun mabit di Mina, itu pun ada tafsirnya, yaitu yang disampaikan dalam tafsir Al-Khazin. Tapi al-asah dari 2 pendapat ini, kebanyakan yang dipakai adalah pendapat yang pertama, yaitu al-adiyat adalah kuda-kuda perang yang dikirim baginda Rasul kepada kabilah Hayy min Kinanah. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah. Wal adiyati dobha, sama-sama kita telaah ayat ini. Wal adiyati, waw di sini dalam istilah ilmu nahwu, dalam istilah ilmu Arab namanya wawulil qasam. Wawulil qasam ini artinya sumpah. Sama seperti kita, demi Allah. Itu artinya seperti itu. Waw ini namanya wawulil qasam. Sehingga patut menjadi perhatian kita semua. Allah bersumpah, namanya muksambih. Allah bersumpah. Dan yang dijadikan objek sumpahnya adalah kuda-kuda yang dipergunakan berperang di bawah kepemimpinan Munzir. Bahkan disampaikan dalam sumpahnya 3. Wal adiyati dobha, demi kuda perang
yang berlari kencang terengah-engah. Yang kedua, fal muriyati qadha, demi kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Fal mugirati subha, demi kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Yang harus menjadi perhatian kita, kalau bapak dan ibu bersumpah, kita sumpah tentu karena sesuatu hal yang penting. Tidak mungkin kita berani bersumpah kalaulah tidak ada hal yang penting. Dan juga dalam ilmu fikih tentu alangkah baiknya tidak melaksanakan sumpah. Seperti kita kenal dalam biografi Imam Syafi'i, di antara keistimewaan beliau, dia tidak pernah bersumpah apakah dia benar ataupun salah. Karena sumpah ini dikeluarkan dalam kondisi yang sangat dibutuhkan. Termasuk orang yang fasik, orang yang tidak adil, apabila dia dengan mudah mengucapkan sumpah. Nah, yang jadi perhatian bersama, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha. Lalu yang menjadi objek atau muksam alaih, tujuan daripada sumpah itu apa? Nah, ini yang dijelaskan dalam ayat yang ke-6, 7 dan 8. Ini berkaitan dengan karakteristik kita semua. Sama-sama kita telaah, sama-sama kita mengukur, introspeksi, karena ini firman Allah pasti benarnya. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Innal insana, sesungguhnya manusia. Al-insan itu kita. Allah jelaskan tentang kita, tentang pribadi kita. Innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia sangat inkar kepada Tuhannya. Ini jangan salah kalau sebagian banyak umat manusia adalah orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Karena sifat al-insan, innal insana, sesungguhnya manusia li rabbihi, kepada lakanud, mereka sangat inkar. Siapakah manusia? Ya kita. Innal insana, kalau bapak dan ibu lihat susunan ayat ini, mohon maaf, saya jelaskan dengan ilmu Al-Quran dan juga ilmu nahwunya. Inna itu adalah adawat taukid. Taukid itu menguat sesungguhnya. Innal insana lakanudun, di sana lam di sana namanya lam ibtida ataupun lam qasam, itu gunanya untuk menguatkan. Sesungguhnya manusia kepada Tuhannya benar-benar kanudun, yang sangat inkar. Dalam tafsir di sini dijelaskan yang dimaksud dengan lakanud, ruwiya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menyampaikan yang dimaksud al-kanud. Al-kanud itu allazi ya'kulu wahdah, orang yang makan sendiri, wa yadribu amdah, yang suka memukul kepada abidnya, kepada hamba sahayanya, wa yamna'u rifdah, wa yamna'u rifdah artinya orang yang mencegah untuk memberi. Kebanyakan manusia itu seperti itu, ingin enak sendiri,
Ya'kulu wahda ini disampaikan baginda Rasul. Yang baik-baiknya untuk sendiri, yadribu abdah, karaknya kepada orang lain menganiaya. Yang ketiga, wayamna'u rifdah, apabila dia memiliki susah untuk memberi. Jadi jangan aneh kalau manusia seperti itu. Dia ingin enak sendiri, dia ingin baik sendiri, kepada orang lain berbuat aniaya, baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan, dan ketika dia memiliki susah untuk memberi. Itu adalah arti daripada kanud, disampaikan baginda Rasul. Yang dimaksud kanud yang pertama adalah sesuai yang disampaikan baginda Rasul. Saya ulangi lagi, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, bersabda, al-kanudu, yang dimaksud dengan al-kanud adalah alladzi yaqulu wahdah, makan sendiri, wayadribu abdah, dia memukul, menganiaya abidnya. Pernah disampaikan yang maksud dengan abid itu bukan hamba saya, dia menganiaya karyawannya, dia menganiaya pegawainya, kurang lebih seperti itu. Wayamna uriflah, ketika dia memiliki susah untuk memberi. Yang kedua yang dimaksud dengan lakanudun di sini dijelaskan, disampaikan oleh Ibnu Abbas, seorang ulama ahli tafsir, al-kanud al-kafuru al-jahudu li nikmatillah. Yang kedua yang dimaksud al-kanud adalah orang-orang yang senantiasa ingkar terhadap nikmat Allah. Bagaimana ingkar terhadap nikmat Allah? Merasa memiliki bahwasanya yang dia miliki, yang dia kuasai itu adalah hasil daripada pekerjaannya. Karena merasa memiliki, maka dia tidak mudah untuk memberikan kepada orang lain. Padahal harus kita yakini bersama, seluruh segala sesuatu yang kita miliki, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum, sesuatu yang ada pada faminallah, itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia kebanyakan ingkar. Yang ketiga, yang dimaksud dengan al-kanud alladzi ya'udul masaib wa yunsini'am. Mereka yang senantiasa menghitung-hitung, mengingat-ingat musibah, dan wayun sini'am, dia lalai terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan al-kanud. Karena sangat populer di orang Arab ini ada 3 orang. Yang pertama namanya adalah Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ini sangat populer di orang Arab, adalah fisakha, dengan sifat dermawannya. Ini Hatim At-Ta'i. Yang kedua di orang Arab itu ada namanya Abu Habaib. Abu Habaib ini terkenal dia dengan kikirnya. Di antara kikir Abu Habaib dijelaskan dalam tafsirnya, annahu kana la yukidun naro lil khair illa idza namanas fa idzan tabahu atpahu narohu li allayan tapiya bihadun. Ini di antara sifat kikir yang dimiliki oleh Abu Habaib. Annahu kana la yukidunar, dia tidak akan menyalakan api untuk kebaikan, kecuali api tersebut, biasanya kalau istilah menyalakan api adalah untuk memasak. Dia tidak akan menyalakan api tersebut illa idzan nama annas, kecuali ketika orang lain sudah tidur. Fa idzan tabahu, ketika manusia terbangun, atfa'a narahu, dia padamkan apinya, li alayan tapi bihadun, agar orang lain tidak bisa menerima manfaatnya. Ini saking kikirnya Abu Habaib. Ini sangat populer. Dan yang ketiga namanya adalah Ash'as bin Jubair. Ash'as bin Jubair terkenal dengan tomaknya. Kalau tomak itu selalu ingin sesuatu, selalu ingin diberi.
Bahkan di sini dijelaskan suatu ketika qara'a sobiyun fil maktab, ada seorang anak kecil dia sedang belajar fil maktab, dalam tempat belajar, wa indahu as'as, dan di sampingnya ada as'as sedang duduk. Lalu ada seseorang, inna abi yad'uka. Ada orang berkata, wahai anak, inna abi yad'uka, orang tuamu memanggilmu. Karena as'as ini orang yang toma pakoma wala bisa na'lai pakola, ketika mendengar ada sesuatu jamuan maka as'as selalu orang yang terdepan. Pala bisa pakoma dia berdiri, wala bisa na'lai dia memakai sendal, dia langsung orang yang pertama menghadiri jamuan tersebut. Ini as'as. Dan juga disampaikan as'as ini suatu ketika dia wakana idarwa insanan, ketika dia melihat manusia, yahiku unukah, dia sengaja menggaruk-garuk unukoh punggungnya, dengan tujuan agar orang lain yang melihatnya menyangka dia ini tidak punya pakaian baru, lalu dia yanzi min kamisi, dia buka pakaiannya dan ingin diberikan kepada as'as. Ini karakter manusia. Di orang Arab ini ada orang yang teramat baik dermawan, ada orang yang teramat dan juga toma. Ini manusia seperti itu. Ada yang mudah untuk memberi, ada yang sulit memberi, dan ada yang selalu ingin diberi. Ini dari sananya seperti itu. Jadi tidak salah, jangan disalahkan. Innal insana lakanudun. Lalu yang kedua, yang menjadi muksam ilaih, objek daripada Allah bersumpah adalah wa innahu ala zalika lasyahid. Wa innahu, sesungguhnya manusia, sesungguhnya kita, ala zalika, terhadap yang tadi disampaikan dengan kanudnya, dengan kufur nikmatnya, lasyahidun, dia menyaksikan sendiri. Jadi bukan karena orang lain, bukan disampaikan oleh orang lain, kebanyakan manusia dia merasakan, dia menyadari bahwasanya termasuk orang yang kanud, orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah, orang yang lalai dan lupa terhadap nikmat Allah. Yang ketiga, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu, sesungguhnya manusia, mohon maaf, sesungguhnya kita, lihubbil khair, mencintai al khair, lasyadidun, dia dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Karakter manusia disampaikan dalam ayat ini 3. Kebanyakan manusia itu banyak ingkar terhadap nikmat Allah. Yang kedua, dia pun merasakan, meyakini keingkarannya. Bukan hanya gosip, bukan hoax, tapi faktanya seperti itu. Dan yang ketiga, wa innahu lihubbil khair lasyadid. Kalau berbicara urusan al khair, mohon maaf, al khair di sini dalam tafsirnya al-mal, urusan harta. Kalau urusan harta, dia akan mengerahkan segala kemampuannya untuk mendapatkan harta tersebut. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Makanya mungkin kita dapati dalam kehidupan nyata mereka, mohon maaf kita bukan bergibah, mereka ternyata yang korupsi itu bukan orang yang tidak punya harta, tapi yang lihubbil khairi lasyadid, sangat-sangat berlebihan apabila dalam urusan harta. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, setelah kita mengenal sifat kita sendiri, setelah kita diperlihatkan oleh Allah tentang jibilah itu karakter kita, maka Allah ingatkan dalam ayat yang terakhir, dalam 3 ayat selanjutnya, afala ya'lamu idza busira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur
inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Afala ya'lamu, sebuah pertanyaan, apakah manusia ini tidak mengetahui? Iza bu'sira ma fil kubur, ketika bu'sira itu ukhrija, ketika dikeluarkan ma fil kubur, orang-orang yang dikubur. Apakah mereka tidak mengetahui? Apakah mereka tidak percaya bahwasanya orang-orang yang dikubur itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah urusan akidah, bukan urusan fikih, bukan urusan tasawuf, ini akidah. Akidah sam'iyah harus kita yakini bahwasanya orang yang telah wafat mereka bu'siro akan dibangkitkan kembali, akan dikeluarkan kembali. Ini disampaikan, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur, apakah mereka tidak menyadari, mereka tidak mengetahui idza bu'sira ma fil kubur, ketika orang-orang yang sudah wafat ini akan dibangkitkan kembali. Yang kedua, wa husila ma fis sudur, apakah mereka tidak mengetahui husila yang dihasilkan dalam hatinya, Allah pun mengetahui. Apakah mereka yang mereka kerjakan ini luput daripada raqib atid? Luput dari malaikat katabah yang mencatat? Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka. Maksud di sini kalau Bapak dan Ibu lihat dalam Al-Qur'an ini ada kalimat namanya iltifat. Mohon maaf sedikit, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang tadi disampaikan innal insana, lapatnya mufrad, manusia. Tapi di bawah domirnya inna rabbahum, domirnya jamak. Jamak itu banyak. Artinya bukan ini tidak nyambung, awalnya tunggal kenapa kesananya jadi jamak, bukan seperti itu. Ini menggambarkan tentang begitu bilaguhnya Al-Qur'an. Sesungguhnya Tuhan Rabbahum, Tuhan kita, bihim yauma idzin, pada saat itu, saat ketika manusia dibangkitkan dari kubur, la khabirun, maha mengetahui. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah. Dalam tafsirnya di sini dijelaskan wa tahsilu a'mali sudur bizikri li annau laulal bawais wal iradat fil qulub lamma hasolat af'alul jawarih. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, afala ya'lamu, di sini istifham, pertanyaan, tapi istifham, pertanyaan ini bukan Allah meminta jawaban dari kita. Istifhamnya dalam tafsirnya inkari. Inkari itu artinya sebuah pertanyaan yang mana dengan pertanyaan tersebut membuktikan sebuah pernyataan, bukan memohon jawaban. Kalau kita kenal sebuah pertanyaan menginginkan sebuah jawaban. Mas mau kemana? Kita kan bertanya. Oh kita menjawaban. Oh si mas ini mau kemana? Kemana? Itu dalam pertanyaan. Tapi harus dipahami bersama. Di sini afala, di sini pertanyaan. Tapi pertanyaan di sini bukan Allah ingin meminta sebuah jawaban daripada kita, tapi Allah memberikan sebuah pernyataan. Pernyataan yang Allah disampaikan, afala ya'lamu iza bu'sira ma fil kubur wa takdir ayaf alu ma yaf'alu minal qabaih au alla yulahidha fala ya'lamu dunya annallaha mujazih. Allah memberikan peringatan
bahwasanya setiap amal yang kita kerjakan di dunia, lalu kita meninggal, kita ada di alam barzah atau alam kubur, lalu dibangkitkan oleh Allah di alam ba'as nanti melalui tiupan malaikat Israfil yang kedua, maka Allah akan menanyakan apa yang telah dikerjakan oleh kita di dunia, limujazatihim, agar Allah memberikan balasan yang sepadan terhadap perbuatan yang kita kerjakan di dunia. Lalu kenapa dalam ayat selanjutnya wahusila ma fi sudur, Allah pun mengingatkan yang ada di dalam hati ini pun diingatkan bahwasanya yang akan Allah balas dari amal kita bukan hanya amal yang sudah dikerjakan, tapi amal yang diniatkan pun akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita kerjakan sudah kita kerjakan, kita sudah sholat, Allah berikan pahala, kita sudah saum, Allah berikan pahala, itu yang sudah dikerjakan. Lalu kita ini kalau nanti menjelang Ramadan, saya tiap hari Jumat mau sedekah, padahal bicaranya sekarang, Ramadannya belum datang, baru niat. Apakah niat tersebut akan memberikan balasan? Wahusila ma fi sudur. Dijelaskan bahwasanya bukan hanya yang sudah kita kerjakan, yang diniatkan untuk dikerjakan pun Allah Maha mengetahui. Apabila niatnya untuk kebaikan, pasti balasannya kebaikan. Apabila yang diniatkan pun tidak baik, tentu balasannya pun bukanlah kebaikan. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui terhadap keadaan mereka. Ini adalah intisari daripada ilmu tauhid. Yang pertama, wahdatul af'al. Artinya tidak ada yang memberi, tidak ada yang memiliki kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki asar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Segala yang terjadi, yang kita kerjakan, yang kita terima, yang kita rasakan, itu adalah merupakan asar ataupun af'al Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya setiap amal, setiap perbuatan yang kita kerjakan baik ataupun tidak baik, Allah Maha mengetahui dan Allah pasti akan membalasnya sesuai dengan amal yang kita kerjakan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. In ahsantum apabila efeknya adalah kebaikan, ahsantum li anfusikum, kebaikan untuk kita yang mengerjakan. Wa in asatum apabila yang tidak baik, falaha, maka yang itu pun yang akan dirasakan oleh kita. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Tentunya permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila yang disampaikan tidak sesuai dengan makna Al-Quran, tapi saya hanya sekedar membacakan tafsir daripada ayat tersebut. Di akhir kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa ini Al-Fatihah ini dikhususkan mudah-mudahan pembangunan Masjid Jami Uswatun Hasanah ini senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh orang yang telah menginfakkan, mensedekahkan, mewakafkan untuk pembangunan ini, mudah-mudahan yang telah wafat pahalanya mengalir, yang masih ada Allah balaskan kebaikannya di dunia ini dengan balasan yang berlipat ganda. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan keberkahan Al-Fatihah kita berdoa, mudah-mudahan kita semua, seluruh keluarga kita yang sudah
di awal bulan Ramadan sudah nampak di depan kita, apakah hari Senin ataupun Selasa itu silahkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Anu bade Senin mangga aya nu nanggal waler gitu. Biasanya kita mungkin menunggu daripada keputusan pemerintah, itu pun tidak disalahkan. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga diberikan kesehatan, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan ibadah puasa yang sempurna, yang sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, kita berdoa mudah-mudahan segala hajat, segala keinginan kita, cita-cita kita dengan keberkahan pengajian ini, keberkahan Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah berikan yang terbaik. Dan juga kita berdoa dikhususkan untuk putra-putri kita. Mereka adalah penerus perjuangan kita, mudah-mudahan Allah jadikan mereka hamba-hamba Allah yang solih dan solihah. Yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Yang sedang mencari pekerjaan, Allah berikan kemudahan. Yang sudah bekerja, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Dan yang sakit, keluarga kita, tetangga kita, ataupun jamaah Masjid Uswatun Hasanah yang saat ini sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sedang bepergian, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan. Ala hadhihi niyatil mazkurah bi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.